mencintai tanah air, ya itu sesuatu yang fitrah, ya, naluriah. Nabi itu sangat mencintai Mekah. Ya, Nabi itu sangat mencintai Mekah, Pak. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah itu beliau sedihnya luar biasa. Tetapi bagaimana? Demi Islam, ya, beliau harus meninggalkan Mekah, ya, karena Madinah lebih kondusif, lebih bisa menerima untuk diterapkan syariat Islam, untuk diwujudkan masyarakat yang Islami. Sementara Mekah ditunda dulu oleh baginda Nabi. Ya, tapi beliau sangat cinta sebenarnya dengan Mekah. Maka karena cintanya beliau kepada Mekah itulah, lalu pada tahun ke-8 Hijriah itu beliau ambil alih itu Mekah, ya, melalui Fatu Mekah. Ya, beliau futuhat istilahnya, ya, Fatu Mekah, futuhat, dibebaskan. Dari apa? Dari kejahiliahan. Nah, itu bentuk kecintaan, Pak. Ya, bentuk kecintaan Nabi terhadap Mekah itu adalah membebaskan Mekah dari kejahiliahan, dari faham kehidupan yang sesat. Di mana pada hari ini tidak banyak umat Islam yang memahami Islam sebagai ideologi. Ya, hari ini banyak umat Islam memahami Islam sebagaimana agama yang lain yang hanya berbicara tentang ibadah-ibadah ritual. Ya, padahal Islam itu adalah sebuah ideologi. Kalau dalam bahasa Arabnya, ideologi itu didefinisikan sebagai akidah akliyah yang basiku anha nizam. Ya, jadi akidah atau keimanan yang melalui proses berpikir yang memancar, ya, atau melahirkan aturan-aturan tentang kehidupan. Nah, ini ideologi, Pak, definisi ideologi. Ya, akidah akliyah yang basiku anha nizam. Ya, akidah atau keimanan yang melalui proses berpikir yang melahirkan atau memancarkan aturan-aturan kehidupan. Ya, ada berapa ideologi di atas muka bumi ini, Pak? Masih ingat? Ya, kitabnya sudah mau habis. Ada berapa? 3. Ya, pertama ideologi Islam, ideologi kita ini, ya. Yang kedua ideologi kapitalisme, landasan akidahnya sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Yang ketiga ideologi sosialisme komunis, yang landasan akidahnya adalah ateis, ya, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya agama. Nah, ini 3 ideologi, Pak. Ya, di mana ketiga ideologi ini hanya satu ideologi yang hari ini tidak bisa kita lihat, karena ideologi itu akan menghasilkan peradaban masyarakat. Ya, nah, peradaban masyarakat hari ini adalah peradaban kapitalis dan sosialis. Ya, kapitalisme hari ini diterapkan oleh negara-negara Barat, negara Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya, sementara ideologi sosialis hari ini diterapkan oleh Cina, ya, kemudian Korea Utara dan sekutu-sekutunya. Nah, sementara umat Islam terbagi, ya, negeri-negeri wilayah-wilayah yang merupakan mayoritas kaum muslimin itu terbagi, ada yang ikut ke kapitalis, ada yang ikut ke sosialis. Ya, jadi secara umum kondisi umat Islam hari ini bukan hanya di negeri kita, tapi di hampir seluruh wilayah dunia ini memang dalam kondisi yang tersisihkan, ya, terpinggirkan, ya, termarginalkan. Ya, di mana negara-negara yang hari ini merupakan negara-negara miskin itu dulunya adalah wilayah-wilayah yang kaya, yang mayoritas diisi oleh umat Islam, ya, seperti di mana Ethiopia. Ethiopia dulu bernama Habasyah, yang hari ini menjadi negara termiskin mungkin, ya, padahal ini dulu negara sangat kaya, Pak. Ya, kemudian di Sudan, Irak, Afghanistan, Palestina, ya, Uighur itu Turkistan Timur, di Cina, ya, ini dulu juga daerah yang kaya. Rohingya di Myanmar, Patani di Thailand, Filipina Selatan, ya. Jadi Filipina itu dulu wilayah yang sangat Islami, ya. Jadi Manila itu dulu berasal dari bahasa Arab, fi amanillah, yang kemudian setelah dikuasai orang-orang Nasrani kemudian berubah menjadi Manila sebagaimana bahasa mereka. Ya, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena umat Islam memang terjajah secara ideologi. Ya, karena penjajahan secara fisik, ya, atau disebut di sini imperialisme klasik, ya, penjajahan kuno itu sudah banyak ditinggalkan oleh negeri-negeri penjajah, bangsa-bangsa penjajah. Tetapi yang lebih mereka fokuskan hari ini
adalah melakukan penjajahan secara ideologi. Nah, penjajahan ideologi ini masuk ke dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, Pak. Ekonominya terjajah, hukumnya terjajah, budayanya terjajah, politiknya terjajah. Dan penjajahan yang seperti ini buat mereka ini sangat murah biayanya, ya, buat para penjajah itu. Tetapi buat negara-negara yang terjajah atau bangsa-bangsa yang terjajah, ini kerusakannya lebih dahsyat, kerusakannya lebih mematikan. Karena yang dirusak apa? Pemikirannya, yang dirusak akidahnya. Ya, jadi ya kurang lebih mungkin kita sudah sering bahas ini ya. Mereka melakukan penjajahan ini dengan berbagai cara. Ya, yang intinya ya membodohi umat Islam sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ujungnya penjajahan itu nggak jauh-jauh dari penguasaan atas kekayaan dari negeri-negeri terjajah. Cuman caranya berbeda. Kalau dulu secara fisik, ya militer, tentaranya datang, tapi sekarang nggak perlu. Ya, tetapi mereka menjajakan berbagai macam pemahaman-pemahaman tentang kehidupan di negeri-negeri jajahan itu. Ya, makanya kemarin kita katakan bahwa umat Islam itu sebenarnya wilayah-wilayah yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam. Ya, tetapi mengapa umat Islam mayoritas berada dalam kemiskinan, ya, berada dalam lilitan hutang yang luar biasa. Ya, ini semua karena umat Islamnya terjajah secara ideologi. Sebagai contoh misalnya penerapan dolar gitu, Pak. Penerapan dolar itu bentuk penjajahan sebenarnya. Jadi dulu umat Islam itu menjadikan emas dan perak sebagai standar alat tukar, ya. Maka ketika kemudian dolar, ya, yang dalam hal ini adalah diinisiasi atau dimotori oleh Amerika, ya, sebagai standar alat tukar dunia, ya akhirnya mayoritas umat Islam kalah, ya, terjajah dalam persoalan ekonomi ini. Ya, ya mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian sudah siap ya menerima informasi ini, menerima pemahaman yang mungkin berlawanan dengan arus utama pemikiran manusia hari ini. Jadi salah satu cara atau salah satu strategi musuh-musuh Islam untuk memecah ukhuwah Islamiyah, untuk merusak ukhuwah Islamiyah itu adalah menanamkan faham yang disebut dengan asobiyah. Ya, asobiyah itu apa? Asobiyah itu fanatisme golongan, Pak. Ya, kalau Nabi mengatakan bahwa asobiyah itu ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, apa asobiyah ya Rasulullah? Nabi mengatakan antu'ina qaumaka ala zulmi. Asobiyah itu kalian menolong kaummu di atas kezaliman. Artinya benar atau salah dibela, gitu. Ya, yang penting dia golongan saya, gitu, Pak. Nah, sebenarnya bukan hanya kebangsaan atau nasionalisme, bukan. Ya, artinya ada kesukuan, ya. Jadi ikatan kesukuan. Bahaya ketika seseorang menjadikan ikatan kesukuan itu di atas segala-galanya. Ya, ada ikatan kepartaian. Ini juga bahaya. Orang bisa berantem gara-gara partai yang berbeda, apalagi ikatan kesebelasan. Jadi fanatik sekali terhadap Jackmania, gitu ya, sehingga sampai ada yang pernah meninggal itu ya karena tawuran, ya, membela bendera kesebelasan pujaannya. Bahkan termasuk fanatisme terhadap mazhab itu juga nggak boleh, ya, karena mazhab itu memang tempatnya perbedaan di situ. Nanti kita akan insya Allah belajar fikih, ya. Nah, fikih itu tempat perbedaan. Ya, Imam Hanafi berpendapat begini belum tentu sama dengan imam-imam yang lain. Ya, nah maka kita tidak diperbolehkan terlalu fanatik. Kita boleh meyakini ya salah satu mazhab, tapi kita tidak boleh kemudian mencela mazhab yang lain ketika selama yang lain itu masih berdalil dan mengikuti mazhab tertentu juga. Ya, nah asobiyah inilah yang selama hampir 1 abad ini menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi fanatisme golongan. Jadi ukhuwah itu ada berapa? Ukhuwah itu kan bisa ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ya, nah di antara berbagai macam ukhuwah ini atau ada juga ikatan darah. Ya, ikatan organisasi macam-macam. Tapi secara umum manusia itu bisa kita katakan 3 inilah yang paling umum, ya. Maka kita tidak boleh menempatkan ukhuwah selain ukhuwah Islamiyah ini di atas ukhuwah Islamiyah.
Ya, nggak boleh kita menempatkan ukhuwah sesama golongan itu melebihi ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi kebenaran itu standarnya adalah Islam, bukan golongan. Ya, jadi kalau salah, meskipun dia keluarga kita, meskipun dia bangsa kita, meskipun dia partai tertentu, meskipun dia adalah punya ikatan darah ya dengan kita, ya tetap dikatakan salah karena standar kebenaran itu Islam. Ya, inilah sebabnya Nabi itu ketika berperang itu yang beliau perangi siapa? Yang beliau perangi bangsa beliau sendiri, bangsa Arab. Di antaranya ya orang-orang Arab yang memerangi Islam, kan gitu. Ya, sementara di kalangan para sahabat yang membela Islam, ya di antara para pejuang-pejuang Islam pada saat itu ada yang berasal dari Romawi, ada yang berasal dari Persia, ada bahkan berasal dari orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam dari berbagai bangsa, Pak. Ya, sementara yang beliau lawan, baik itu dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya itu bangsa-bangsa Arab sendiri, bangsa yang apa namanya bangsa Nabi. Nabi kan orang Arab, ya kan. Bahkan ada di antaranya paman-paman beliau, Abu Jahal, Abu Lahab, itu paman beliau. Tapi karena mereka menentang dakwah Islam, ya mereka memusuhi Nabi, maka ya harus terjadi. Ya itu bukan perang saudara itu. Karena persaudaraan itu hanya untuk orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, kan gitu. Ya, jadi persaudaraan itu harus diikat oleh akidah, bukan oleh ikatan-ikatan yang lain. Nah, hari ini, Pak, ya perang Rusia lawan Ukraina itu sudah 2 tahun, ya. Rusia Ukraina itu kedua-duanya itu adalah dulu bekas wilayah kekhilafahan Islam, sehingga banyak sekali di antara tentara-tentara Rusia dan tentara-tentara Ukraina ini beragama Islam, banyak sekali, Pak. Sesama umat Islam berperang, yang satu membela bangsa Rusia, yang satu membela bangsa Ukraina. Nah ini menyedihkan nggak ini? Nah, ini dampak buruk dari asobiyah ini. Ya, jadi ini memang tidak bisa kita hindari hari ini, bahwa inilah yang hari ini mengatur atau pemahaman yang memang sengaja ditanamkan di tengah-tengah umat Islam. Ya, sehingga umat Islam tidak memiliki ukhuwah keislaman yang kuat, ya ukhuwah Islamiyah yang kuat, tidak mempunyai giroh keislaman. Ya, inilah yang menyebabkan juga diantaranya adalah Palestina sampai hari ini masih terjajah. Ya, Palestina tidak bisa dibebaskan karena apa? Ya, Palestina masih terus dihancurkan karena nggak ada negara selain Palestina yang mengirimkan bantuan militer ke sana. Padahal itu harusnya hukumnya wajib. Wa qatilu fis sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Kan gitu. Perangilah ya orang-orang yang memerangi kalian gitu. Ya, di jalan Allah. Maksudnya apa? Umat Islam itu diperintahkan untuk membela saudaranya yang diperangi. Ya, kalau diperangi ya umat yang lain harus membela, kan begitu. Ya, nah apalagi kemudian sikap ini ya ada satu ungkapan yang menjadi pembenar ya, hubul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ya, ini bukan hadis ya, harus kita pahami Pak, ini bukan hadis. Hubul waton minal iman itu hanya ucapan seseorang ya. Nah jadi mencintai tanah air ya itu sesuatu yang fitrah ya, naluriah. Nabi itu sangat mencintai Mekah. Ya, Nabi itu sangat mencintai Mekah, Pak. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah itu beliau sedihnya luar biasa. Tetapi bagaimana? Demi Islam, ya, beliau harus meninggalkan Mekah ya karena Madinah lebih kondusif, lebih bisa menerima untuk diterapkan syariat Islam, untuk diwujudkan masyarakat yang Islami. Sementara Mekah ditunda dulu oleh baginda Nabi. Ya, tapi beliau sangat cinta sebenarnya dengan Mekah. Maka karena cintanya beliau kepada Mekah itulah, lalu pada tahun ke-8 Hijriah itu beliau ambil alih itu Mekah, ya melalui Fatu Mekah. Ya, beliau futuhat istilahnya ya, Fatu Mekah, futuhat, dibebaskan dari apa? Dari kejahiliahan. Nah itu bentuk kecintaan, Pak. Ya, bentuk kecintaan Nabi terhadap Mekah itu adalah membebaskan Mekah dari kejahiliahan, dari faham kehidupan yang sesat, ya untuk kemudian apa, diajarkan Islam kepada mereka, diajarkan akidah Islam, diajarkan syariat Islam, diajarkan ukhuwah Islam di tengah-tengah mereka,
Sehingga kemudian apa yang menjadi kehidupan yang jahiliyah itu akhirnya bisa dihilangkan oleh baginda Nabi. Dan hari ini kita tahu bahwa Mekah, Madinah, ya, yang dulunya mayoritas itu justru bukan Islam, ya, tetapi hari ini kita lihat bahwa 100% di sana adalah umat Islam, ya. Karena apa? Karena mereka melihat keagungan Islam setelah diatur oleh baginda Nabi dengan syariat Islam. Ini bentuk kecintaan, kan? Ya, ini bentuk kecintaan. Ini bukan faham radikal ya, yang memberantas kejahiliahan, ya. Jadi sekali lagi bahwa hubul waton minal iman itu boleh, ya, cinta terhadap tanah kelahiran itu satu hal yang fitrah, ya, tetapi Islam itu di atas segala-galanya, ya. Mencintai keluarga itu fitrah, mencintai bangsa itu fitrah, naluriah, ya. Mencintai orang-orang yang satu organisasi dengan kita itu fitrah, ya, karena manusia itu kan selalu bergaul dengan kaumnya, ya. Semakin sering kita mengalami kecocokan dalam berbagai hal, maka itu akan menjadi sesuatu yang mengikat kita. Nah, itu wajar. Tapi ketika ada kesalahan seseorang dari sudut pandang Islam, nah ini harus diingatkan. Ya, maka Nabi mengatakan kan tadi, antu'ina qaumaka ala zulmi. Jadi asobiyah itu adalah kalian menolong kaum kalian, ya, di atas kezaliman. Jadi salah benar dibela. Nah, ini salah. Ya, jadi yang dibela itu harus kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu ukurannya Islam. Ya, apapun yang dibenarkan oleh Islam itulah kebenaran. Ya, dan apapun yang buruk dalam pandangan Islam itu salah. Ya. Tapi masalahnya, Pak, hari ini, ya, di atas muka bumi ini banyak orang menganggap sesuatu itu baik padahal buruk dalam pandangan Islam. Betul, ya? Banyak hari ini orang memandang sesuatu itu buruk padahal itu baik dalam pandangan Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wajib bagi kalian untuk berjihad, ya, dalam kondisi dan syarat tertentu, ya, berjihad itu. Ya, wa huwa kurhul lakum, meskipun itu kalian benci, kalian nggak suka jihad itu. Ya, nggak ada fitrah manusia itu menyukai perang, itu nggak ada, betul, ya. Sukanya orang, ya, fitrahnya manusia itu damai, ya. Sampai kadang-kadang kalau di jalan ya ketemu polisi mintanya damai juga. Ya, bukan itu, ya. Tapi fitrah manusia itu berdamai, Pak. Ya, nggak mau perang. Tapi Allah katakan kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian untuk berjihad, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Wa huwa kurhul lakum, meskipun itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah syarrul lakum, buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak. Nah, ini, Pak. Ya, hati-hati. Banyak hari ini berbagai hal disukai oleh kebanyakan manusia, padahal itu dalam sudut pandang Islam itu tidak baik. Dan sebaliknya, ya, banyak sesuatu hari ini dibenci, ya, oleh kebanyakan manusia, tapi hal itu adalah sesuatu yang baik dalam pandangan Islam. Ya, apapun yang dari Islam itu pasti baik, Pak. Ya, syariat Islam, akidah Islam, ajaran-ajaran Islam itu pasti baik. Apapun yang menjadi perintah Allah itu pasti baik. Dan apapun yang Allah larang itu pasti buruk. Itu aja prinsipnya. Ya, jadi jangan kita terpengaruh dengan arus pemikiran umum yang hari ini ada di tengah-tengah manusia. Karena sebagaimana tadi dibaca, ya, bahwa hari ini yang diserang kepada umat Islam oleh kaum penjajah, oleh musuh-musuh Islam, itu adalah pemikirannya. Ya, maka pemikiran ini yang harus diperbaiki. Ya, saya kira ini, ya. Mengapa kemudian fanatisme golongan, ya, termasuk faham-faham yang tadi sudah dijelaskan, ya, kebangsaan, kesukuan, kepartean, ikatan darah, itu harus kita letakkan di bawah ukhuwah Islam, ya, di bawah ukhuwah Islamiyah. Maka ketika ikatan-ikatan selain ukhuwah Islamiyah ini kita tempatkan di atas ukhuwah Islamiyah, maka itulah kehancuran umat Islam yang hari ini terjadi. Ya, ini faham, mohon maaf, ya, saya harus katakan ini faham Yahudi, Pak. Yahudi itu paling bangga dengan kebangsaan mereka. Ya, mohon maaf, ya.
maka dia menganggap selain bangsa Yahudi disebut al-ghayyim, makhluk yang hina. Ya, dibunuh siapa saja ya, meskipun dia bukan tentara dalam perang itu kan begitu kan. Di Palestina itu yang dibunuh siapa? Anak-anak, wanita, ibu-ibu, nenek-nenek, ya, orang yang sedang antri makanan, ya, kamp pengungsian, rumah sakit, karena mereka memandang ya orang selain Yahudi itu al-ghayyim, makhluk yang hina, boleh dibunuh. Nah, insya Allah ya, pelan-pelan kita bisa menerima pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan Islam.